Oke, karena udah nunjukin pukul 19.45, jadi kayaknya kita langsung mulai aja. Jadi selamat malam semuanya. Uh, gue perwakilan Ah, dari Akpro mau bilang makasih udah datang ke asistensi Kalkulus 2 ini. Uh, Ya udah, langsung aja deh. ya udah, selamat malam semuanya. Jadi gua mau asistensiin kalkulus 2. Jadi materinya ini cuma 2 bab ya. Ini materi UAS-nya. By the way, kedengeran nggak? Tes. Kedengeran, Dengar, San. Oke, kedengeran. oke. Jadi materi UAS kita kan ini nih. Tapi yang penting-penting itu yang gua tandain ini ada turunan parsialnya, limit dan kekontinuan tuh sebenarnya penting, cuma gak terlalu penting sih. Terus aturan rantai itu sama kayak aturan rantai yang biasa. Terus turunan berarah gradien ini penting nih. Bidang singgung dan aproksimasi permukaan penting. Maksimum dan minimum juga kita bakal bahas. Kalau metode penggalian Lorentz itu sebenarnya itu buat maksimum minimum juga. Jadi metode penggalian Lorentz itu buat ketemuin maksimum dan minimum. Habis itu kalau buat yang integral, itu integral lipat 2 daerah persegi panjang, daerah bukan persegi panjang, koordinat polar. Kalau buat aplikasi integral lipat 2 sama luas permukaannya, kayak nggak bakal keluar deh. Terus sama integral 3 pada koordinat kartesian. Jadi itu yang bakal kita bahas lebih dalam di situ aja. Kita mulai dari fungsi 2 variabel. Nah, ini ada limit 2 variabel nih. Limit 2 variabel sebenarnya sama kayak limit yang satu variabel. Misalkan ada limit, kalau limit satu variabel itu kan misalnya limit dari x dengan x menuju 1 dari x kuadrat plus 1 itu kan tinggal dimasukin doang kan, jadi 2. Nah, kalau limit 2 variabel itu tinggal limit x, y menuju 1. Misal 1,1. Ini berarti x-nya menuju ke 1, y-nya juga menuju ke 1. Dari x kuadrat tambah y kuadrat. Itu berarti tinggal masukin aja biasa 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu jadi 2. Nah, yang perlu diperhatiin dari limit fungsi 2 variabel itu sebenarnya limit fungsi 2 variabel itu ada apa enggak di fungsi tersebut. Misal nih, ada limit x, y dekati 1,1 dari x kuadrat tambah y kuadrat x mini. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita masukin nanti atasnya 2, di bawahnya 0. Nanti hasilnya bakal tak terhingga kan. Jadi kalau limit fungsi 2 variabelnya itu nggak ada di sini. Berarti nanti jawabannya tidak ada. Tidak ada. Nah, habis itu juga ada contoh-contoh lain kayak kita bisa ubah limit fungsi 2 variabel ini ke koordinat polar. Yang kita tahu kan kalau x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan jari-jari kan. Terus x itu misal kalau ada segitiga ini, bentar, x itu a cos theta, y itu a sin theta. Ini yang kita udah pelajarin kan kalau di persamaan lingkaran. Nah, di sini juga bisa kepake nih. Misal ada limit x, y menuju ke 0,0.
dari sin X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi sama 3 X kuadrat tambah Y kuadrat. 3Y kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal substitusi aja. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti kalau kita masukin ke persamaan yang ini, R-nya jadi menuju ke 0 dong. Nah, ini di fungsinya kita juga bisa ubah jadi sin R kuadrat dibagi 3 buka kurung. Ini kan kita keluarin 3-nya jadi X. 3 buka kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Nanti jadi R kuadrat. Pakai sifat yang limit sin, kalau ada limit dari sin A per A itu kan hasilnya 1 kan. Nah ini berarti sin R kuadrat per R kuadrat ini jadi 1, jadi tinggal sepertiga kali 1. Sebenarnya sepertiga. Nah itu buat limit fungsi dua variabel. Kita cuma tentuin ada yang paling dikonsernin itu ada apa enggak adanya limit tersebut. Ada yang mau nanya nggak limit dua variabel? Punten we, kalau yang nggak ada tuh kayak gimana aja sih? Kayak saya ini yang contoh yang infinity. Contoh yang nggak ada tuh kayak gimana aja? Contoh yang nggak ada ya. Bentar. Gua lihat dulu ya. Ini ada nih. Misal ada limit X, Y mendekati 0,0 dari X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini kan kita bisa, kalau kayak gini kita kerjain dulu nih, X-nya kita substitusi yang jadi ini, Y-nya kita substitusi yang jadi ini. Berarti nanti A kuadrat, buka kurung, cos kuadrat theta, min sin kuadrat theta, per, ini itu R ya, jari-jari ya. Ini berarti A itu sama aja kayak R, tergantung jari-jarinya. Ini R kuadrat, ini R kuadrat. Ini R kuadratnya bisa coret, R kuadratnya bisa coret. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta itu kan cos 2 theta. Nah, sementara theta itu nggak bisa dicari. Jadi dari sini ya udah, berarti limit tuh gak punya limit karena mentok sampai cos 2 theta. Itu juga bisa jadi salah satu faktornya. Udah ngerti? Oke. Nah, itu. Next kita maju ke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak next. Mau nanya dong. Yuk. Itu kan apa, tadi ada yang diubah jadi koordinat polar kan? Iya. Nah, emang di soal itu bakal disuruh pindah jadi polar gitu, atau emang kita ngelihat sendiri kayak ada kesempatan bisa jadi polar baru kita ubah gitu? Iya, kita lihat sendiri. Kita mau buatnya gimana. Oke. Makasih. Yuk. Gue bantuin jawab dong. Yuk. Jadi gini, Matt. Biasanya, betul kata SW, kita tuh biasanya ngeliat kesempatan dulu, bisa dijadiin polar atau enggak. Biasanya tuh yang bisa dijadiin polar tuh ada jelas banget di soalnya tuh ada variabel-variabel kayak X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Itu kayak udah pasti bisa dijadiin R kuadrat gitu. Nah, terus pasti nanti batas-batas lainnya kayak X-nya itu nanti harus dirubah ke R cos theta. Terus misalnya nanti dx per dy-nya dirubah jadi
R dr per d theta gitu. Pokoknya kalau ada unsur x kuadrat ditambah y kuadratnya itu udah pasti dijadiin ke polar sih. Ya gitu. Oke. Yuk kita maju ya ke turunan parsial. Turunan parsial itu kan kalau kita tahu biasa misalnya ada fungsi nih. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita turunan biasa kan dy per dx kan. Berarti turunan dari x kuadrat itu 2x. Nah, kalau turunan parsial ini biasa dua variabel. Jadi ada fx, y. Misal ada x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat misal. Nah, kita mau cari turunan parsial nih. Turunan parsial itu simbolnya do. Kayak gini, do. Misal kita mau cari turunan terhadap x, berarti do x. Nah, turunan parsial itu gimana sih? Turunan parsial itu sebenarnya sama aja kayak turunan biasa. Cuma kita lihat di sini kalau kita turunin terhadap x, berarti otomatis selain dari x itu jadi apa namanya itu kalau ada 3x kuadrat. Jadi angka gini. Jadi 3 misal. Jadi angka lah pokoknya, bukan jadi variabel. Jadi misal kita turunin terhadap x. Berarti x kuadrat kita turunin terhadap x kan. Biasa nih 2x. Ditambah 2xy. Kita turunin parsial terhadap x. Berarti kan kita lihat nih, ini ada x sama y. Terus ada angka 2. Kita mau turunnya terhadap x. Berarti selain x, semuanya jadi angka. Jadi tinggal 2y. Habis itu kita tambah sama y kuadrat. Y kuadrat ini kan nggak ada x-nya kan. Jadi balik ke tadi gue bilang, kalau nggak ada selain dari x, dia jadi angka kan. Kalau kita turunin 3, misal ddx, pasti hasilnya 0 dong. Nah, kita sama aja turunin angka di sini, karena kita mau turunin terhadap x. Jadi hasilnya 0. Jadi turunannya itu 2x tambah 2y. Kalau kita mau cari do z-nya dari y, itu kebalikannya. Selain dari y, semua jadi angka. X kuadrat nih. Berarti kan nggak ada y. Jadi berarti dia angka. Turunan dari angka pasti 0. Ditambah 2xy. Berarti 2x. Ditambah 2y. Hasilnya 2x tambah 2y. Ini sebenarnya kalau terus ada apa lagi? Ada kalau bisa dilanjutin lagi itu bisa turunan parsial 2 kali, turunan parsial 3 kali. Ini bisa disimbolin juga fx gini. Terus kalau misal mau ditanyanya fxy, berarti kita turunin dulu terhadap x, habis itu baru turunin dulu terhadap y. Sesuai dengan ininya. Kita turunin dulu terhadap x, baru turunin dulu terhadap y. Berarti kalau kita mau cari nih, f turunan x, y, berarti kan kita do y, do z, do x kan itu ini kan, ini 2x tambah 2y. Berarti biasa aja nih 2x jadi 0, 2y jadi 2. Terus ada persamaan lagi kalau kita mau x dulu apa y dulu, nanti hasilnya akhirnya bakal sama. Jadi fyx sama dengan fxy. Itu bakal sama. Ada yang mau nanya gak? Yuk. Itu semua bentuk persamaan itu
FYX-nya sama dengan FXY apa enggak? Apa beberapa Apa? aja? Coba ulangi. Ya, ini yang FYX sama dengan FX-nya itu berlaku untuk semua bentuk persamaan atau ada yang enggak, ada yang bisa gitu? Atau sebagian doang? Semua bisa. Misalnya ada persamaan, mau persamaan X, Y, dia mau sin 2X, Y. Kita mau cari do-nya, do dari X, misal. Nah, ini udah pakai substitusi. Kita misalin 2XY itu sama dengan, kita misalin 2XY itu sama dengan U. Berarti ini kan jadi sin U kan. Nanti berarti do dari sin U dibagi do U kali do U dibagi sama do X. Terus do dari sin U dibagi do U dikali do U-nya di sini kan 2XY. Terus do X. Berarti hasilnya nanti sin turun jadi cos. Cos U dikali sama 2Y. Berarti nanti hasilnya 2Y cos 2XY. Itu kalau bisa buat semua fungsi, mau trigonometri, mau logaritma. Sebenarnya aturannya sama kayak turunan biasa, cuma karakteristiknya aja yang beda. Pokoknya ingat aja kalau yang diturunin terhadap X, berarti yang lain semua jadi angka. Kalau diturunan terhadap Y, yang lain jadi semua angka kecuali Y. Itu aja kalau turunan parsial. Mau Y duluan baru X atau X duluan baru Y, nanti hasilnya sama aja gitu. Iya, bakal sama. Oke. Kita lanjut ke persamaan bidang singgung. Sebenarnya persamaan bidang singgung itu kalau di turunan biasa itu namanya persamaan garis singgung. Cuma ini kan di 3 dimensi. Berarti nanti yang menyinggung itu bidangnya, bukan garis. Persamaan bidang singgung itu rumusnya ini aja. Sebenarnya buat turunin rumusnya itu panjang banget. Nah, ini ada operator namanya del, yang segitiga kebalik, namanya del. Del itu do dari F-nya, do X, koma, do F, do Y. Operator del itu gitu. Jadi ini kita masuknya ke mulai ke vektor. Jadi do F, do X, I, do F, do Y, J. Nah, itu operator del. P0 itu biasa udah dikasih tahu di soal. P0 itu biasa misal 3,2. Terus kalau P itu kalian tinggal tulis saja P itu X, Y. Nah, misalnya nih ada F X, Y dari X pangkat Y ditambah X kuadrat Y. Cari persamaan bidang singgungnya di 2,0. Berarti kalian tinggal cari do dari F-nya, do X. Itu berarti kan E pangkat Y ditambah 2XY. Terus do F dari do Y
itu berarti XEY ditambah X kuadrat. Nah, ini kalau kita mau cari operator del, delnya berarti DF itu E pangkat Y, 2 tambah 2XY, XEY ditambah X kuadrat. Ini operator delnya. Nah, kita masukin aja ke rumus. FP itu bidang singgungnya, kita sebut ini sama aja kayak Z. Berarti Z sama dengan del dari P0. P0-nya itu kan 2,0. Berarti kita tinggal masukin aja ke sini. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti nanti jadi 1 tambah 0. Ini jangan lupa ya, ini vektor ya. Berarti ada I ditambah 2 tambah 4 J. Nah, itu buat del-nya. Berarti nanti hasilnya itu, ini bukan tambah, ini koma ya, koma. Berarti 1I ditambah 6J, 6J. Nah, ini kan del-nya. Del sebar. Ini del F kalau dimasukin 2,0. Nah, berarti kalau kita mau cari bidang singgungnya, berarti tinggal 2,0 dikali P kurang P0. Berarti P-nya itu kan gue bilang tadi tinggal masukin X, Y aja. Berarti ini kan 2 itu X, Y-nya itu 0. Berarti X kurang 2, Y kurang 0. Ditambah sama fungsi awalnya dimasukin 2,0. Hasilnya itu ini kan 2 tambah 0. Nah, berarti kan jadi 1,6 X min 2, Y ditambah 2. Nah, buat ngitungnya ini gimana? Ini ngitungnya itu pakai dot product yang di sini. Berarti 1 dikali X min 2 ditambah 6 dikali Y, 6Y ditambah ini 2. Berarti nanti Z-nya itu X tambah 6 Y. Nah, itu persamaan bidang singgungnya. Ada yang mau nanya nggak? Itu buat persamaan bidang singgung. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Masuk ke turunan berarah. Turunan berarah itu kayak misalnya ada sebuah bidang 3 dimensi. Printer. Misal ada 3 dimensi. Ada kurva yang bentuknya persegi panjang. Nah, di titik sini, kita mesti titik A, B. Terus ada vektor nih, misalnya vektornya mau turun ke bawah, menuju ke 0,0. Nah, ini jarak yang ditempuh itu seberapa jauh sih? Itu disebut turunan berarah. Jadi pakai operator del dikali sama vektor U, pakai dot product.
Misalnya contoh yang biasa nih, ada F, XY-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus U-nya itu di 0,6I tambah 0,8 J. Nah, ini kalian tinggal cari operator del-nya. Ntar, P-nya itu 1,2. Kalian tinggal cari operator del-nya nih. F1,2. Kalau kalian cari nanti hasilnya itu 2I, 4J. 2I, 4J. Terus U-nya itu kan 0,6, 0,8. Berarti kalian tinggal dot produk aja biasa, jadi 1,2 tambah 3,2. Hasilnya 4,4. Itu berarti jaraknya. Tapi jarak di sini belum tentu maksimal. Terus kalau mau cari maksimal itu caranya gimana sih? Kalau mau cari maksimal itu kalian tinggal kaliin, kalau mau cari max nih, DU max dari FP. Kalian tinggal dot produkin si del FP-nya sama diri dia sendiri. Itu nanti jadi DU max-nya. Kalau buat cari DU min-nya, kalian tinggal kali aja sama -1. Nanti jadi DU min-nya. Itu buat turunan berarah. Pakai konsep yang gini. Yang perlu diperhatiin tuh U-nya, ingat U-nya itu vektor, bukan koordinat. U-nya itu vektor. Nah, itu buat turunan berarah. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Yo. Itu biasanya P sama vektor U-nya udah dikasih tahu ya? Tergantung. Biasa kalau yang dikasih tahu itu biasa P-nya. Nah, terus ada, terus misalnya kita mau cari U-nya itu gimana? Biasa nanti kasih dari 1,2 mau ke, misal dari 1,2 mau menuju ke 7,8. Nah, kalian tinggal cari vektornya aja. 7 kurang 1, 8 kurang 2. Nanti jadi 6I, 6I, 6J. Kalian cari vektornya. Oh iya. Sama kalau maksimal tuh berarti maksudnya nggak ada tujuan koordinat ya? Kayak ini kan ada tujuannya ke 7,8. Kalau maksimal tuh berarti ya udah mentoknya ya? Bukan, kalau maksimal itu maksudnya gini. Kan kita ngomongin 3 dimensi nih. Ngomongin 3 dimensi kan. Berarti misal bidangnya itu kan ada kayak bergelombang gini kan. Misal dari titik sini ke titik sini nih. Itu bisa jarak tempuhnya. Yang misalnya soal yang ditanya itu 0,6, 0,8 misalnya vektor ini nih. Di garis nih. Itu jaraknya kan 4,4. Tapi ada yang lebih max-nya lagi. Dia bisa lewat sini. Oh. Gitu. Bisa lewat sini. Oke. Jadi itu max sama min. Oh iya. Ada yang mau nanya lagi ya? Kalau nggak ada, next ya. Nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Itu operator del fxy dikali lambda gxy. Nah, itu biasa soalnya gimana sih? Biasa soalnya itu ada fungsi fx nih. Ada fungsi fx.
fx, y. Terus ada fungsi g, x, y. Kita disuruh cari nilai maksimum dan minimumnya si fx, y pada batas bidang x, g, x, y. Misalnya nih, ini ada bidang lah kayak gini, bidang abstrak. Terus di sini ada masuk bawah, turun ke bawah ini, kayak bidangnya gak rata nih, kayak jeblos ke bawah. Terus ada naik ke atas. Nah, bidang GX-nya itu misalnya yang ini nih. Bidang GX-nya. Ini misalnya ke bawah. Kita berarti kalau mau cari minnya berarti yang di sini, ini minnya. Ini yang max-nya. Nah, ini buat nilai maksimum sama nilai minimum. Contoh soalnya nanti di belakang aja ya. Soalnya agak panjang sih. Jadi sekaliannya. Nanti di belakang itu ada contoh-contoh soal. Jadi ingat aja dulu rumusnya. Dari del fx 0, y0 sama dengan lambda gx 0, y0. Itu buat nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu kalau buat turunan sampai ini namanya, ini metodenya yang metode penggalian Lagrange ya, yang ini nih. Yang tadi itu yang ini metode penggalian Lagrange buat cari maksimum dan minimum. Itu cuma salah satu cara sih. Itu cara paling gampang buat dapetin nilai maksimum dan nilai minimum kalau menurut gua. Yo. Maaf nih, kalau yang kayak nilai maksimum minimum ini kayak biasanya itu maksudnya gimana, terus kalau maksimum gimana, kalau minimumnya gimana? Kayak yang tadi gue bilang nih, maksudnya ada bidang nih. Ini fx nih. X, y. Terus ada dibatasin sama gx, y. Ini gx, y. Nah, di minimum itu di fx itu paling yang apa namanya, yang y, ini kan kayak koordinat 3D gitu kan. Iya. Ini itu z, ini itu y, ini itu y, ini itu x. Nah, yang z-nya itu paling ke bawah itu nilai minimum, sama maksimum tuh yang paling atas. Itu kayak aja sama kayak misal ada grafik 2 dimensi nih, kayak gini. Berarti yang maksimum itu, maksimum lokal itu di paling atas sini, minimum lokal tuh paling bawah sini kan. Nah, itu konsepnya sama. Cuma ini dalam bentuk 3 dimensi. Oh iya. Terus kalau lambda ini maksudnya gimana? Apa ada Lambda itu nanti kita cari, nanti ada contoh soalnya di belakang. Soalnya lumayan panjang sih. Nanti ada contoh soalnya di belakang. Nanti aja kita bahas di belakang. Nah, udah itu buat turunan sampai situ aja. Kita masuk ke integral lipat. Integral lipat itu konsepnya sama kayak integral biasa. Integral lipat 1 nih. Kalau integral lipat 1 itu kan buat hitung dimensi 2 kan. Masih ada kurva kayak gitu. Kita disuruh cari luas daerah yang di sini kan. Nah, kalau buat integral lipat 2, itu buat ngitung di 3 dimensi. Misalnya ada kubus. Misal ada yang kubus nih, ada limas. Kita disuruh cari limasnya itu volumenya berapa. Jadi integral lipat 2 itu buat 3 dimensi. Berikutnya buat selanjutnya itu kayak integral lipat 3 itu udah kayak dimensi 4 yang udah agak kebayang oleh otak kita. Nah, itu
integral lipat. Jadi integral lipat itu dibagi jadi dua, yang bawahnya persegi yang dengan alas persegi dan alas bukan persegi. Maksudnya dengan alas persegi dan alas bukan persegi, maksudnya gimana sih? Nah, contoh ada bidang nih. Ini koordinat X. Nah, kita disuruh cari luas di bawah koordinat ini, di bawah grafik ini. Berarti kan kalau kita tarik garis putus-putus, nanti bawahnya itu kan jadi bidang persegi kan. Persegi di bawahnya kan kalau dilihat dari 2 dimensi itu jadi persegi. Itu yang disebut dengan batas persegi. Dengan alas persegi. Kalau dengan alas bukan persegi itu misal kayak gini. Ini kayak ada setengah bola. Setengah bola. Kalau kita tarik garis ke bawah gini kan nanti dia bawahnya jadi lingkaran kan. Nah, itu bedanya dengan alas persegi. Persegi sama bukan persegi, ini bukan persegi. Sebenarnya cara perhitungannya itu sama aja sih. Kita coba dari yang alas bukan, dari alas yang persegi ya. Misalnya ini grafiknya, misalnya ada grafik fx, y itu x tambah y. Disuruh cari luas volumenya kalau x-nya itu dari 1 sampai 2, y-nya itu dari 3 sampai 4. Nah, ini kalian tinggal integralin aja biasa. Integral 1 sampai 2, integral 3 sampai 4. X tambah Y, dx, dy. Nah, ini kalian sih bebas aja sih mau 3, 4 duluan, 1, 2 duluan tuh bebas. Asal sesuai dengan aturan. Kalau 1, 2 duluan, berarti kalian pakai dx duluan. Kalau 3, 4 duluan, kalian pakai yang y-nya duluan. Nah, gitu aja. Berarti ini kayak integral biasa. Berarti kan integral 3, 4. Ini kan kalau kita integralin dalamnya dulu nih. Itu kan jadi x kuadrat per 2 ditambah sama, ini kayak integral kayak turunan parsial. Y-nya itu jadi angka, jadi yx. Batasnya itu 21 dy. Nanti kalian tinggal masukin nih 4 integral 3, berarti kan kalian masukin 4, 2 tambah 2y dikurang sama setengah tambah y. Berarti nanti integral dari 3 sampai 4 y minus 3 per 2 dy. Nah, ini tinggal integralin lagi aja. Jadi integralnya 2 kali. Lanjut. Nah, itu buat integral lipat 2. Nanti kalau buat yang bukan persegi itu, kalian harus kayak sketsain gambar-gambar alasnya dulu biar tahu bawahnya itu gambarnya apa. Nanti ada contoh soalnya di belakang. Jadi kita lewat dulu ya yang integral lipat. Nah, ini integral lipat itu juga bisa dipakai buat koordinat polar. Kalau koordinat polar itu tinggal ganti aja dy dx-nya jadi dr d theta, r-nya itu diganti ditambah dikali r.
Jadi misalnya nih, coba contoh. Misal ada integral x kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Ini 0,1, ini 0,1. Ini bukan 0,1 deh. Min 1 ke 1. Min 1 ke 1, 0 ke 1. X kuadrat tambah Y kuadrat dx dy. Nah, dari sini sebenarnya kalian kalau buat koordinat polar agak ribet dikit sih. Koordinat polar itu kalian harus tahu sifat-sifat dari integral sini. Kita mau ubah nih, misal x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kan lingkaran kan, x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau di dimensi 3 itu kalau nggak salah dia jadi tabung, kalau nggak jadi bola gitu. Tapi yang pasti kita tahu min 1, 1 itu kan berarti min 1 ke 1 kan. Ini kalau buat di koordinat Kartesius di C. Tapi kalau di polar itu otomatis dia polar kan kayak gini, lingkaran gitu. Otomatis dia jadi jari-jari di sini min 1, 1. Berarti dari sini kita bisa ubah integral jari-jarinya otomatis bukan dari min 1 ke 1. Bentar. Ya jari-jarinya dari min 1 ke 1 deh. Min 1 ke 1. X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan R kuadrat kan. R kuadrat dikali R dr. Nah, habis itu kita integral d theta. Kita lihat nih. Y-nya itu kan batasnya 0 sampai 1 kan. Berarti dia itu cuma dari bawah, dari titik awal sini ke 1. Berarti otomatis dia kayak cuma setengah lingkaran doang. Soal dari 0 ke 1, beda cerita kalau ini min 1 ke 1. Berarti dia lingkaran full. Nah, jadi dari sini kita tahu apa dari 0 ke 1. Lingkaran itu kan ada derajatnya kan. Dari 0 sampai 360. Kalau setengah lingkaran itu berarti membentuk sudut 180. Otomatis dari derajatnya nanti 0 sampai pi d theta. Nah, dari sini kalian tinggal integralin biasa aja. 0 pi min 1 R pangkat 3 dr d theta. Habis itu integral 0 sampai pi sepertiga R pangkat 4 1 min 1 dr d theta. Otomatis karena ini lingkaran, berarti sisi kiri sama sisi kanan itu, sisi yang di sebelah kalau lingkaran itu kan mau sisi di sini sama sisi di sini sama sisi sebelahnya itu otomatis sama kan. Berarti kalian bisa integral 0 sampai pi 2 dikali sepertiga R pangkat 4 dari 0 sampai 1 dr d theta. Ini dr-nya udah hilang. Yuk, kenapa? Bukannya seperempat ya? Oh iya, seperempat, sorry. Berarti nanti hasilnya itu setengah ya. Tinggal d theta. Berarti nanti jawabannya itu kan diintegralin jadi setengah theta. Batasnya pi sama 0. Berarti nanti jawabannya pi per 2. Itu buat integral koordinat polar. Sebenarnya koordinat polar itu ada untungnya, ada ruginya. Kalau untuk
soal yang kalian lihat ada kayak X kuadrat tambah Y kuadrat itu lebih gampang kalau diselesaikan dengan koordinat polar. Gua ada lihat contoh gitu, ada suatu kasus tuh X kuadrat tambah Y kuadrat, kalau kalian kerjain pakai dx dy itu bisa 1 halaman lebih. Tapi kalau kalian pakai dr d theta, ini cuma paling 1-2 langkah udah selesai. Bisa sesignifikan gitu. Tergantung pintar-pintarnya kalian buat lihat kondisi. Nah, next itu luas permukaan. Sebenarnya luas permukaan di sini itu kayak bukan nggak bakal keluar sih, kayak jarang banget keluar di UAS. Kalian sekedar tahu aja lah, pokoknya minimal rumusnya itu kayak gini. Kalian tinggal turunin fungsinya terhadap X, terus dikuadratin, turunin fungsinya terhadap Y, terus dikuadratin, ditambah 1, terus integralin biasa aja. Itu buat luas permukaan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Dari 2 bab di atas itu ini kalau yang kalian tahu, ini dosen gua kalau kelasnya sama kayak kalkulus gua, Bu Silvi, dia kasih soalnya dari beberapa dosen gitu. Jadi kemungkinan ya bisa jadi soal ujian sih. Soalnya gua lihat nama filenya kan soal ujian Pak Askar gitu. Jadi kemungkinan bisa dijadiin soal. Nah, kita kerjain aja bahas beberapa soal di sini. Nah, ini pertama babnya kan turunan. Diketahui sebuah fungsi f x, y dari fungsi ini nih. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut dapat diturunkan pada semua titik. Nah, syarat diturunin pada semua titik itu turunan parsialnya itu kontinu. Misal, ini kita buktiin dulu nih. A. Berarti kan jadi kita turunin pangkat Y tambah 2XY. Terus kalau kita do F do Y, itu jadi XY tambah X kuadrat. Nah, dari sini kita lihat ini fungsinya kontinu semua. Kalau yang tadi gue bilang kontinu itu nggak kontinu kalau bawahnya 0, atasnya 0. Kalau nggak bawah atasnya ada angka 7, misal bawahnya 0, itu nggak kontinu. Tapi kalau kalian lihat ini nggak ada pecahan, berarti itu udah pasti kontinu semua. Berarti fungsi tersebut dapat diturunkan pada semua titik. Jadi syaratnya kontinu. Berarti jawaban yang pertama turunkan pada semua titik, bisa pada semua titik. Nah, terus yang B nih, berapakah gradien fungsi tersebut? Gradien fungsi itu disebut juga operator del. Jadi tanya del. X, Y. Nah, berarti kalian kan, berarti operatornya ya, berarti isinya itu ya df per dx, koma df do y, do f per do y. Nah, ini operatornya. Berarti kalian tinggal tulis ulang aja yang di sini sama di sini. Itu gradiennya. Nah, buat cari, berarti sebentar gue tulis aja ya. Nah, ini berarti gradien fungsinya. Kita ke C. Cari bidang singgung fungsi pada titik 2,0. Titik 2,0. Nah, pertama kita cari gradiennya dulu. Gradien fungsinya berarti operator del-nya 2,0. Nah, kalian tinggal masukin ini kalau
X-nya 2, Y-nya 0 jadi berapa? Berarti kan ini jadi pangkat 0 itu 1 ditambah 0, koma 2 ditambah 4. Berarti 1,6. Berarti gradien fungsinya itu 1,6 kan. Nah, dari gradien fungsi tersebut, cari aja bidang sigungnya pakai rumus yang tadi. Z sama dengan Fp 0 ditambah del F 2,0 dikurang sama P kurang P0. Berarti nanti kalau masukin P0-nya itu nanti jadi 2. Ini sama kayak soal yang di awal ya tadi ya. Berarti ini 1,6 dikali sama X min 2, Y. Hasilnya itu X tambah Y. X tambah 6Y. Nah, itu buat nomor 1 nih. Ada yang mau bertanyain nggak nomor 1? Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut. Tentukan nilai minimum dan maksimum. Nah, ini pakai metode Lagrange yang tadi, yang Fx, Y sama dengan lambda Gx, Y. Ini ada del, ini ada del. Nah, kalian tinggal cari nih del do F, do X itu berapa sama do F, do Y per do Y itu berapa. Kalau dihitung Fx itu kan ini kan, berarti bentar. Pangkat X berarti kan kalau itu jadi X, X kurang Y dikali sama 1. Ini pakai yang aturan rantai yang tadi di awal-awal coba jelasin gitu. Ini jadi X min Y kali min 1, jadi min. Ini buat do F, do X sama do Y-nya yang F. Habis itu kita carinya do G, do X. Itu kan berarti kita turunin terhadap X jadi 2X. Y kuadrat turun jadi 0, 1 turun jadi 0. Habis itu do G per do Y-nya 2Y kan. Nah, habis itu kita tinggal masukin ke rumus aja nih. Operator del, berarti kan X, X min Y, min X min Y sama dengan lambda 2X, 2Y kan. Nah, dari sini ini kan vektor kan, berarti otomatis ada I, ada J, ada I, ada J. Nah, kalian tinggal cocokin aja I sama I, J sama J, berarti X min Y sama dengan 2X lambda. Berarti lambda itu X min Y per 2 J, berarti min X min Y sama dengan 2Y kali lambda. Berarti lambdanya itu
min E X min Y dibagi sama 2Y. Ini kan lambda sama, ini kan lambda, ini lambda, berarti otomatis mereka harus sama. Berarti tinggal E X min Y per 2X sama dengan min E X min Y per 2Y. Ini kan sama nih E X min Y, E X min Y. 2 coret. Berarti kali silang Y sama dengan min X. Kita udah dapat nih Y sama dengan min X. Kita masukin ke persamaan yang ada angkanya, yang ada hasilnya. Berarti otomatis kita masukin ke GX. Kita masukin ke GX. G, X, Y. Berarti terserah kalian mau ubah X-nya apa Y-nya. Kalau kita coba ubah Y-nya aja, berarti X, min X. Berarti hasilnya itu X kuadrat ditambah min X kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat sama dengan setengah. X sama dengan plus minus setengah akar 2. Berarti nanti Y itu plus minus setengah akar 2 juga. Soalnya Y sama dengan min X. Nah, dari sini kalian tinggal bikin kemungkinannya aja. Kan X itu plus minus setengah akar 2. Kita buat X, Y nih. Berarti kalau X-nya itu setengah akar 2, Y-nya itu pasti min setengah akar 2. Ini kemungkinan yang pertama. Kalau X-nya itu min setengah akar 2, otomatis Y-nya itu setengah akar 2. Terus ada lagi ya kemungkinannya. Kita cek. Oh, ternyata udah gak ada nih kemungkinannya. Berarti cuma ada 2 kemungkinan gini doang. Berarti kalau mau cari nilai maksimum dan minimum, kalian tinggal masukin ke fx-nya aja. Fx, Y. Kalian lihat kalau masukin ini ke sini, itu kan berarti jadi E akar 2. Kalau kalian masukin di sini jadi E minus akar 2. Otomatis yang besar itu jadi max, yang kecil itu jadi min. Nah gitu aja metode Lagrange. Ada yang mau nanya nggak? Itu buat cari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx, y. Oke. Mau nanya. Yuk. Bisa nggak di soalnya itu kayak dua-duanya nggak dikasih tahu hasil? Sebenarnya sih nggak ada sih yang dua-duanya nggak dikasih tahu hasil. Pasti ada salah satu dikasih tahu hasil. Gitu. Oke, kasih. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Soal kedua, cari persamaan bidang singgung masih sama bidang singgung juga. Dan garis, sebenarnya bidang singgung dan garis normal itu gue juga masih bingung sih. Tapi sih yang gue tahu kayaknya mirip-mirip gitu. Kita coba aja ya. Nah, di sini bedanya itu TX, YZ-nya itu udah dikasih tahu. 3/5. Itu bedanya, berarti kita coba cari A. Kita cari do X-nya. Ini udah ruang 4 ya, ruang dimensi ada X, ada Y, ada Z. Kita cari do X-nya dulu, berarti min 6X per
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Itu, ini pakai substitusi buat carinya. Anggap itu jadi 3 per U, dikali, ini turunan, DU, dikali sama D, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, diturunin terhadap X. Ini kan kalau diturunin jadi min 3 U kuadrat. Dikali ini kalau diturunin jadi 2X. Dikali jadi gini. Do Y-nya juga sama. Cuma beda jadi 6Y. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dikuadratin. Do Z-nya juga sama. Min 6Z X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama 3 akar. Nah, dari sini kita cari del-nya. Karena ini 3 berarti nanti del-nya itu sampai do Z otomatis. Kita langsung masukinnya do. Ini kan mintanya min 2, 1, 0. Kalau kalian masukin nanti hasilnya sih jelek di sini. 12 per 5, 12 per 25, 6 per 25. Ini min 6 per 65. Terus yang belakangnya 0. Nah, karena ini udah dikasih tahu hasilnya, kalau udah dikasih tahu hasilnya, ini malah lebih gampang. Jadi kalian tinggal 12 per 5 X diminus sama titiknya. Titiknya berarti minus 2. Jadi plus 2. Ditambah min 6 per 25 X min 1 ditambah 0 kali Z kurang 0. Nah, ini persamaannya, persamaan bidangnya. Kalau dikasih taunya langsung dikasih tahu TX, Y, Z-nya 3 per 5. Beda dari yang tadi sih, cuma ini jarang keluar. Biasa yang keluar itu pakai yang rumus yang ini. Rumus yang ini biasa. Biasa keluarnya pakai rumus yang ini. Terus kita lanjut ke B, cari turunan berarah dari T pada 1,22 menuju 2,13. T 1,22 menuju ke 2,1,3. Nah, ingat kan tadi ada yang rumusnya DUF X, Y, Z itu del dari Fx, Y, Z dikali sama U, vektor U. Nah, ingat di sini itu titik, bukan vektor. Otomatis kalian harus cari vektornya dari 1,2,2 ke 2,13. Caranya itu berarti vektornya itu 2,1,3 dikurang 1,2,2. Nah, B di sini itu vektornya itu ada syaratnya. Vektor syaratnya itu panjangnya harus 1. Berarti otomatis harus dinormalisasi. Dibagi V dengan panjangnya 2,1,3
1,2,2 dikali V1. Nanti hasilnya itu 1/3, 1, min 1, 1. Nah, ini yang dipakai, vektor yang dipakai. Jadi ingat vektornya itu harus panjangnya 1. Ini kan kalau kalian aljabar linear yang kemarin kan berarti ini panjangnya 1 nih. Akar 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 terus dikuadratin hasilnya 1. Nah, habis itu kita cari do f x y z-nya kan nggak ada nih di atas nih. 12. Bentar, ini beda titik ya. Kalian masukin aja ke sini. X-nya 122 masukin ke sini. Nanti didapat hasil del-nya itu min 2/27, min 4/27, min 4/27. Nanti di dot produk sama akar 3, 1, min 1, 1. Hasilnya itu nanti min 10/27 akar 3. Itu dengan berarahnya di min 10/27 akar 3. Ada yang mau nanya nggak? Sampai nomor 2 ini. Oh iya, we. Ini dah. Apa? Mungkin gue yang ketinggalan. Ini yang bukan sebelum. Nah ini yang TXYZ sama dengan 35-nya itu dihitungnya di mana? XYZ yang mana ini? Yang 35, yang TXYZ sama dengan 35 yang soal A. Soal 3. Nah, yang ya ini itu. 12/5. Itu kalian tinggal masukin aja. Kan tadi kan yang gue bilang operator del itu isinya itu kan do x, do. Yang mana? Yang 35 di soal ini, di soal A terhadap permukaan TXYZ sama dengan 35. Ini. Itu emang dari soalnya. Dari soalnya. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal, kalau soalnya langsung dikasih hasil, kalian tinggal pakai del-nya itu sebagai koefisien. Terus di masing-masing koefisiennya dikali sama ini nih, x minus min 2. Ini kan x minus min 2. Ini y. Y minus 1, Z minus 0. Nanti ya dapat persamaannya. Emang agak ribet sih kalau yang ini. Nah, habis itu udah masuk ke integral nih. Kita langsung jawab aja ya. Integral 0 dan 3. Integral 0 langsung. Ini kan dy dulu kan. Berarti otomatis selain dari y itu jadi angka. Berarti nanti kita misalnya nih u sama dengan x plus y. Berarti du sama dengan, ini diturunin terhadap y. X diturunin terhadap y kan 0. Y diturunin terhadap y kan 1. Dx. Berarti du sama dengan dx. Berarti nanti ini e pangkat u du 0,2 dx. Nah, kan kalau integral dari e pangkat u, e pangkat u itu integralnya tetap e pangkat u. Integral dari e ya tetap e kan, turunannya juga 0 dan 3. Berarti tinggal e x tambah y, u-nya kan x tambah y, dimasukin
ln 2 0 dx. Nah, ini tinggal dimasukin deh. Integral 0 ln 3. Ini kan berarti, kan kalian pilihnya, ini kan di sini kan Y dulu kan. Berarti ln 2 itu punya si Y. 0 itu punya si Y. Berarti nanti jadi E ln 2 tambah X dikurang E pangkat X dx. Nah, habis itu kalian integralin lagi sekali lagi nih. Kalau gua sih cara gampang biar gak ribet, 0 ln 3. Ini kan E ln 2 tambah X itu kan berarti E ln 2 kali E pangkat X minus E pangkat X dx. Ini kalian keluarin aja. Integral 0 ln 3 E ln 2 minus 1 E pangkat X sama dengan E dx. Karena ini angka, otomatis dia bisa keluar dari integralnya. By the way, E ln 2 itu kan ada sifat logaritma 2 pangkat 2 log 3 itu hasilnya 3. Kalau ini kan E log 2. Otomatis dia 2. Berarti 2 kurang 1, 1. 1 dikali bisa 2 kurang 1. Integral 0 ln 3 E pangkat X dx. Integral dari E pangkat X kan tetap E pangkat X. Berarti nanti 1 buka kurung E pangkat X batasnya itu ln 3 sampai 0. Hasilnya berarti 3 dikurang 1. Bentar. Ada yang kelupaan nggak ya? Bentar. Kita cek dulu. Ini kan integral ya, itu udah benar. Hasilnya 2. Ada yang mau nanya nggak buat integral yang ini? Sederhananya sih cuma integral biasa doang, integral. Asal kalian tahu sifatnya sih udah bisa harusnya. Mau nanya. Yo, kenapa? Nanti kalau E pangkat ln X itu hasilnya X ya? Maksudnya E pangkat ln 3 gitu hasilnya 3 ya berarti? Iya. Soalnya ln itu kan E log ln itu kan E log. Sifat log kan kalau ada 2 log 3 kan hasilnya 3. Ini ada E log 2 berarti 2. Gitu. Oke. Kita lanjut soal integral berikutnya nih. Nah, ini tinggal jawab aja ln 3. Kita misalin X kuadrat itu U. Berarti 2XY dy sama dengan du. Berarti dy sama dengan du per 2XY. Berarti nanti ini integral dari 0 sampai 1 XY E pangkat U, dy-nya kita substitusi ke sini nih. du per 2XY dx. Kan ini XY sama nih, XY sama coret. Berarti integral 0 sampai ln 3. E pangkat U diintegralin tetap E pangkat U. Batasnya 1 sampai
0. Jangan lupa U-nya juga disubstitusi balik ya ke yang X sama Y. Berarti E pangkat X Y kuadrat per 2. 1 sampai 0 dx. Ini hasilnya 0 sampai ln X. Ln ini ln 3. Dimasukin 1 jadi E pangkat X dikurang E pangkat 0 kan 1 dx. Nah, habis itu kalian tinggal integralin biasa lagi E pangkat X minus setengah X. Batasnya itu ln 3 sampai 0. Kalau ln 3 kan berarti jadi 3 per 2 dikurang ln 3 dikurang setengah. Tambah setengah. Tambah bentar. Min 0, bener ya ini dikurang. Berarti hasilnya ini kan 3 per 2 kurang setengah, 2 per 2, 1 min, dan 3 per 2. Ini hasilnya. Ada yang udah ngerti belum? Kira-kira gitu. Nanya. Iya, Bapak. Yang ini. Kan dimisalin X, Y kuadrat. Kenapa yang dituruninnya yang kenapa jadi D? Kenapa saja atau dua-duanya? Soalnya kan kita mau selesain yang ini dulu kan. Yang ini dulu nih. Ini soalnya DY. Berarti yang itu perubahannya itu terhadap Y. Berarti nanti kita misalinnya ini, kita turunnya terhadap Y. Berarti kan ini sebenarnya di sini itu udah pakai parsial semua ya. Jadi pakai parsial jadi kan gue bilang kalau nggak ada, kalau Y selain dari Y angka semua kan, berarti jadi ini diturunin jadi 2XY DY DU. Nah gitu. Kalau ininya DX DY berarti nanti lu harus turuninnya X duluan baru Y. Oke. Terus kalau misalnya mau nanya lagi. Kalau misalnya integrasi 42 itu kan tuh yang pertama adalah 3, 0 sama 01 kan. Iya. Kalau misalnya nih diputar gitu bisa nggak sih? Jadi 1 0 dulu, len 3 0. DY DX-nya juga jadi diputar. Bentar, harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya sama. Tapi kalau lu gitu tergantung itu mempermudah apa mempersulit lu. Kalau coba nih kalau lu DX dulu ya, DX dulu. Berarti kan nanti XY kuadrat itu tadi kan kita turunin terhadap X kan. Berarti Y kuadrat DX sama dengan DU. DX itu sama dengan DU per Y kuadrat. Kan kalau di sini 2XY-nya bisa coret sama XY di sini kan. Jadi habis. Jadi gampang tinggal integral dari E pangkat U. Sementara kalau ini DU Y kuadrat, lu coret sama ini hasilnya tetap ada X per Y-nya. Jadi ribet. Makin ribet. Jadi tergantung lu harus sesuaiin yang paling gampang yang mana. Itu. Oke. Kasih. Nah, di sini nih. Yang concern-nya sih di sini. Kita disuruh cari volumenya nih. Kalau yang tadi kan cuma integral, soal integral biasa. Kalau di sini kita disuruh cari volumenya. By the way, ini buat sketsanya gue juga bingung sih suruh buat sketsa apa. Anggap aja buat sketsa alas ya. Alasnya kan tuh bidangnya gini. Kita gambar dulu nih X sama dengan Y, X sama dengan 1, Y sama dengan 0. X sama dengan Y kan garis lurus gini. Ini Y, ini X. Habis itu X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti garis kayak gini. X sama dengan 1. Terus Y sama dengan 0 berarti garis koordinat bawahnya kan. Nah, dari sini kita
bisa lihat nih kalau bidang bawahnya itu bukan persegi, bidang bawahnya itu segitiga. Segitiga. Di sini 0, ini 1, ini tingginya 1. Nah, di sini kita bisa, di sini sih agak susah sih buat taunya, tapi kita coba aja ya. Integral tan x kuadrat. Nah, kita bingung nih, mau dx dulu apa dy dulu? Ini gue kasih tahu cara buat tentuin, sebenarnya bisa dx dulu, dy dulu. Jadi, misal kita mau hitung integralnya di sini nih. Kita mau hitung integral sini. Itu kan berarti batas bawahnya itu, kan kalau ada, masih ingat gak integral lipat, yang integral lipat 1 itu ada grafiknya yang ada atas dikurang bawah. Nah itu sama aja, kalian lihat di bawahnya kan grafik Y sama dengan 0. Atasnya itu Y sama dengan X. Berarti nanti 0x dy. Ini kan yang berubah itu dari 0 ke sampai sini itu kan yang berubah dy kan. Nah, berarti 0 sampai x tan x kuadrat dy. Nah, habis itu berarti otomatis satunya lagi dx. Dx-nya kalian tinggal lihat mulai dari 0 ke 1. Berarti 0 sama 1. Nih, kalau kalian mau coba X-nya dulu baru Y nih. Kita buat gambar. Kita mau buat X dy dulu baru dx. Berarti kan kalau mau perubahan X itu kan gini. Ini kan di sini berarti ini perubahan. Ini kan dx kan. Dx. X-nya bertambah nih dari berapa sampai 1. Lihat aja batas atasnya yang mana, batas bawahnya yang mana. Batas atasnya itu kan X sama dengan 1, X sama dengan 0. Berarti integral 0 sampai 1 tan X kuadrat dx. Terus dy-nya dari mana? Y-nya kan berarti kita mau dari sini sampai atas sini kan. Nah, di sini itu berapa sih Y-nya? Udah pasti 0. Kalau di titik sini Y-nya berapa? Ini kan Y sama dengan X. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya otomatis 1. Jadi 1 sampai 1. Nah, ini kalau kalian hitung dua-duanya integralnya sama. Tapi kembali lagi lihat lebih gampang mana tuh integralinnya. Yang dy dulu apa dx dulu? Kalau gua bilang sih lebih gampang dy dulu. Nah, coba ya kita tes. Berarti nanti kan integral dari 0 sampai 1. Ini kan tan x kuadrat dy. Berarti selain dari x, selain dari y itu x-nya itu angka kan. Berarti nanti jadi y tan x kuadrat. Batasnya dari x sampai 0 dx. Habis itu integral dari 0 sampai 1 x tan x kuadrat dx. Nah, dari sini kita misalin nih. U-nya sama dengan x kuadrat. Du sama dengan 2 dx. 2x dx. Berarti du per 2x sama dengan dx. Integral 0 sampai 1 x tan u du per 2x. Nah, di sini kenapa gue bilang gampang? Soalnya nanti x-nya bisa dicoret. Bilang berarti tinggal dari integral tan u. Integral dari tan itu kan ln cos terus ada min u per 2. Ini hafalan sih integral dari tan. Batasnya itu 1 sama 0. U-nya kalian substitusi balik jadi x kuadrat, terus kalian masukin 1 sama 0-nya.
nanti hasilnya jadi min 1/3 ln cos 1. Kalau kalian niat hitung integral yang ini integralnya di dalam sini aja udah pakai integral parsial gitu. Jadi agak lebih susah. Jadi lebih gampang pakai integral yang dy dulu baru dx. Jadi kalian lihat aja mana yang gampang buat integralin. Asal kalian bisa ngubah dy dx-nya jadi dx dy, otomatis kalian udah bisa. Oh iya, Wi. Yo, kenapa? Berarti yang ini min 1/3 ln cos ini itu volumenya. Iya. Oke. Nah, ini soal terakhir nih. Sebuah daerah dibatasi oleh Y sama dengan akar X, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Kalian gambar lagi aja. Y sama dengan X. Gambarnya kan kayak gini. Y sama dengan akar X. Terus Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu kan garis lurus kayak gini. Y sama dengan 2. X sama dengan 0, berarti garis yang gini. Berarti otomatis bidangnya bukan segitiga, bukan persegi, tapi udah bidang abstrak nih kayak gini. Nah, bidangnya udah bidang abstrak. Tapi konsepnya tetap sama kayak tadi. Integral, sin Y pangkat 3. Kalian mau mana dulu? dy pada x. Jadi misalnya kita mau duluan dx nih, berarti kita mau duluan dy. Otomatis kalian dy itu kan perubahannya gini. Dari y-nya sekian sampai y-nya 2 kan. Dari y-nya, berarti batas bawahnya itu kan grafik y sama dengan akar x. Berarti ini akar x, atasnya itu grafik batas atasnya itu kan y sama dengan 2. Terus dx-nya itu berarti mau dari mana? Dari 0 sampai perpotongan titik sini nih. Kalau y-nya 2, x-nya berarti 2 pangkat 2 kan, berarti 4. Berarti 2 sampai 4. Terus kalau jadi kita coba kalau pakai dx dulu nih, kalau dx dulu. Kalau pakai dx dulu, otomatis yang berubah kan dx-nya. Integral dx-nya itu dari 0 sampai y kuadrat. Kenapa y kuadrat? Soalnya kan batasnya itu kan dari sini kan, dari sini. Dari yang ini itu x sama dengan 0. Terus sampai batas atasnya itu yang ini kan, yang gini, yang miring. Itu y sama dengan akar x kan. Sementara kita mau ubahnya dx-nya. Berarti otomatis kita harus buat jadi x sama dengan, bukan y sama dengan. Jadi x sama dengan ini kedua ruas dikuadratin jadi y kuadrat. Jadi 0 sampai y kuadrat. Terus dy-nya itu otomatis dari tingginya sekian sampai tingginya di sini 0 sampai 2. Nah, dari sini kalian tinggal lihat integral mana yang gampang diselesain. Kalau menurut gua yang paling gampang diselesain itu yang dx duluan. Coba kita kerjain. Y pangkat 3 sama dengan 3y kuadrat. Bentar. Gak gitu. Pointer. Integral dari sin y pangkat 3 dx. Kan gue bilang tadi yang kembali lagi ke aturan awal,
selain dari X itu jadi angka. Berarti kan jadi integral 0 sampai 2 X sin Y pangkat 3 Y kuadrat 0 DY. Nah, habis itu integral 0 sampai 2 kita masukin nih X-nya Y kuadrat. Y kuadrat sin Y pangkat 3 minus kalau X-nya 0 berarti 0 kali sin Y pangkat 3 udah pasti 0. Berarti sama dengan integral dari 0 sampai 2 Y kuadrat. Kita misalin nih, Y pangkat 3-nya itu sama dengan U. 3Y kuadrat DY sama dengan DU. DY berarti DU per 3Y kuadrat. Berarti nanti jadi sin U DU per 3Y kuadrat. Y kuadratnya bisa dicoret. Berarti tinggal sepertiga integral dari 0 sampai 2 sin U DU. Ini kalian tinggal integralin biasa aja. Nanti hasilnya, kalau kalian udah coba, nanti hasilnya itu 1 min cos 8/3. Gitu. Jadi buat integral luas gitu kalian tinggal lihat mana yang gampang buat diselesain. Mau DY dulu selesain apa DX dulu selesain. Cara buat pindahnya ya buat grafik, sketsa grafik kayak gini. Oke, ada yang mau ditanya nggak sebelum akhiri? Wait. Yo. Nanti UAS keluar itu nggak sih? Integral lipat 3? Integral lipat 3 sih kalau menurut gue ya, integral lipat 3 mungkin keluar, tapi yang gampang-gampang. Nih gue kasih tahu nih terakhir nih, bedanya integral lipat 2 sama integral lipat 3. Kalau menurut gue nih, integral lipat 3 itu, dia biasa ada 2 grafik kan, kalau ini semua satu grafik nih, yang mau dicari itu sin Y pangkat 3 kan. Misal kalau 3 integral lipat 3 nih, atasnya ada grafik sin X pangkat 3, nanti bawahnya itu ada grafik, misalnya ada cos X pangkat 3. Nah, itu kita suruh cari volume di tengah-tengah sini nih. Itu caranya gimana? Ya, kalian tinggal bikin lipat 3 nih. Kalian tinggal bebas, DY, DZ juga boleh. Tapi kita misalin dulu nih. Kita misalin DZ dulu nih. DZ, DX, DY. Ininya kalian tinggal tulis satu aja. DZ-nya itu batas bawahnya kan berarti cos X pangkat 3. Atasnya itu sin X pangkat 3. Nah, habis itu DX, DY-nya kalian tinggal ikutin aturan yang buat grafik kayak gini aja. Biasanya nanti juga tahu Y kuadrat, X nolnya gitu. Ini tinggal isi aja. Berapa? Bedanya gitu doang sih integral lipat 3. Oke. Ada lagi yang nanya? Weh. Yuk. Itu kalau yang tadi yang DX sama D itu kalau bedanya sama aja kan hasilnya? Misalkan mau DX duluan atau D duluan. Tergantung Ya, yang sama. gampang aja berarti. Iya, tergantung yang gampang. Terus kalau buat sketsa itu maksudnya sketsa yang batas-batasnya gitu atau gimana? Nah, itu gue juga bingung. Harusnya sih sketsa batas-batasnya sih. Yang kayak lu gambar gini kan maksudnya Iya, kurang kayak lebih gue lah. gambar. Iya. Soalnya kan gue mana tahu kalau Y sama dengan akar X mungkin beberapa orang udah tahu lah. Itu kayak 2 dimensi. Iya. Tapi kalau sin Y pangkat 3 nggak ada yang tahu. Gimana? Oke. Berarti kalau kayak soal sebelumnya kan tadi ada yang Z tuh. Yang mana? Kita buat sketsanya juga nyampe yang ada Z, X, Y, Z-nya gitu. Jadi ada tuh yang ada Z-nya. Yang mana?
Episode Coba yang soal, mana? soal sebelum ini apa? Nah ini kita bikin sketsanya koordinat XY aja apa perlu XY gitu yang jadi XY aja. soalnya kan ini batasnya ada Iya, silinder Z. soalnya ini Z sama dengan ini masih dimensi 3. Berarti kalian bikin ini kayak bidang itu kayak alasnya. Alasnya dimensi 3 itu kan dimensi 2 kan? Berarti kalian koordinatnya koordinat dimensi 2. Iya juga sih. Gitu. Ada lagi gak? Mau nanya? Ale nggak tuh? Tunggu. Oh, ya, okay. Kalau berarti kalau yang daerah yang dibatasi ini, misalkan soal yang kayak gini, itu maksudnya kayak di-rotate gitu ya, volume itu, atau gimana? Maksudnya nih, kalau soal gini ya, misalnya sin Y pangkat 3 itu grafiknya kayak abstrak gini. Tapi alasnya itu yang kita mau cari cuma ini doang. Berarti otomatis, coba gue gambar lebih bagus deh. Ada gini. Maksudnya ini kan, ini anggap bidang. Misalnya ini Y sama dengan sin pangkat 3. Nah, bidang alasnya itu cuma segini nih. Yang gambar kayak gini. Nah, kita carinya otomatis cuma kalau bidang bawahnya segini di Y sin pangkat 3 itu berapa? Oh. Gitu. Oke. Oke. Satu penanya terakhir mungkin sebelum kita sudahi. Oh iya, atau Rizky mau nanya? Rizky mau nanya? Enggak. Itu nanti ada nggak yang kayak pusat massa gitu-gitu? Nah, itu sih kalau menurut gue ya pusat massa gitu-gitu gak keluar sih menurut gue ya. Tapi kalau lu mau cari ada sih nih kalau pusat massa nih. Rumusnya sebenarnya gampang. Bentar ya, gue agak apa? Oke. Sip. Bentar. Coba nih gue kasih lihat tuh pusat massa. Pusat massa nih. Kalian tinggal cari integral nih. Ada misalnya fungsi f x, y. Kalian tinggal cari integralnya lipat 2 dari f x, y. dA itu singkatan dari dz, dx gitu ya. Ini sama dengan m kecil. Nah, kalau kalian mau cari pusat massa, itu ada beberapa komponen. Ada my sama mx. My itu integral 2 kali x dikali f x, y dA. Kalau mx itu integral 2 kali dari y dikali f x, y dx. Nah, buat cari pusat massa itu kan koordinat x, y. Buat carinya itu tinggal mx, my per mx per m, mx per m. Yang m ini jadi koordinat x, ini jadi koordinat y.
hati-hati kebalik itunya, soalnya agak bingung ini Y tiba-tiba X tiba-tiba jadi koordinat X. Yang bikin jadi bingung di situ. Yang X itu M-nya apa? M. Pokoknya kalau ingatnya gampang, mau cari pusat massa di X, fungsinya lu kali X terus diintegralin. Kalau mau cari pusat massa di Y, titik koordinatnya fungsinya lu kali Y terus diintegralin. Oh iya. Gitu. Wewe, coba ke slide yang kisi-kisi deh. Yang mana? Di awal-awal. Yang mana? Nah, itu tuh. Oh, kisi-kisi. Ya. Sen, kalau menurut gue sih pusat massa kayaknya nggak keluar sih, tapi kayaknya kemungkinannya keluar tuh luas permukaan tuh. Di CP4 lu bisa ngeliat. Oh iya. Ini luas permukaannya. Coba. Itu juga. Kalau itu masuknya ke aplikasi integral lipat 2 pusat massa. Tapi nggak tahu juga sih ya, tergantung. Kira-kira satu FT sama nggak sih? Itu soalnya bakal sama nggak sih? Ya satu sesi. Kita beda ya, Gova. Paling dibikin paket. Kita kan turunan. Hengki. Ayo. Ini yang masuk anak kelas Hengki semua anjir. Nanti gua share PPT yang ada soal-soal yang ini nih. Soal-soal yang tadi. Tapi yang udah jawabannya pakai ketik. Nanti share ya, Pak. Oke. Ya udah. Asistensinya kayaknya mungkin sampai sini aja. Ini gue udah record, nanti gue upload YouTube. PPT yang soal yang tadi kita bahas bakal gue taruh di deskripsinya juga. Ya udah, gue dari perwakilan dari Akpro mau bilang makasih banget nih buat SW dulu yang udah mau ngajar, terus semua teman-teman yang udah mau ngeluangin waktunya buat. Makasih SW. Ya udah ya pokoknya. Oke, semangat semua buatnya. Yeay.